Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Selamat malam, berjumpa lagi dengan kita di podcast Yudi Bangsaku, Yudi Pengalon Sang Kulira. Baik, untuk podcast kali ini, yaitu kita akan membahas sebuah keberagaman, kesetaraan di sebuah perusahaan kita tercinta, yaitu United Tractor. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mengundang narasumber kita, yaitu Bapak Agung Bektiawan. Oke. Ini videonya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mas Bemi. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Sehat. Silakan duduk. Oh, ya, makasih Mas Bemi. Alhamdulillah. Oke, baik, di tengah-tengah kita sudah ada Pak Agung, ya kan? Pak Agung Bektiawan, PDA dari Yudi Pengalon. Di sini kita akan berbincang-bincang santai, gitu kan, Pak. Jadi kita akan membahas mengenai suatu keberagaman yang ada di perusahaan United Tractor. Oke. Gitu kan, Pak ya. Nah, kalau kita ngomongnya keberagaman di United Tractor sendiri itu, menurut Bapak itu seperti apa keberagaman yang diterapkan di UT itu? Oke, terima kasih Mas Bemi. Menarik sekali ya. Kita mau ngomongin terkait dengan keberagaman ya. Kalau ngomong keberagaman memang ya itu suatu keniscayaan lah ya. Di UT lah, di secara umum memang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, agama gitu kan. Ya cukup beragam lah orangnya gitu kan, insan UT itu dari sisi suku ras tadi, belum lagi dari sisi umur, dari sisi generasi, dari sisi kelompok jabatan ya kan, ya cukup banyak. Dan di UT sendiri itu diimplementasikan melalui program-program seperti apa yang sekarang lagi diimplementasikan, yaitu DI ya, Diversity, Equity, dan Inclusion ya kan. Nah, apa itu Pak? DI itu Pak? D itu ya kita ngomongnya dari yang pertama, diversity lah. Diversity ya keberagaman tadi ya kan, keberagaman tadi ya. Jadi bagaimana keberagaman itu di manage agar apa? Agar bisa menjadi manfaat buat Yudi, karena dengan keberagaman justru itu menjadi modal atau menjadi kekuatan buat Yudi. Dengan keberagaman orang itu kan semakin beragam, maka ide-idenya juga sudah lebih banyak gitu kan. Itu menjadi nilai lebih lah di Yudi. Ya, gimana manage-nya gitu kan, supaya keberagaman itu bermanfaat. Terus kalau ngomong equity itu adalah kesetaraan ya. Kesetaraan itu kesetaraan dalam hal peluang atau kesempatan untuk bisa maju ya, untuk bisa maju, untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil gitu kan, itu diberikan di UT, tidak dihambat ya kan, atau malah justru dihilangkan hambatan-hambatan itu agar semua insan UT dari golongan apapun, dari umur berapapun maupun dari latar belakang apapun, dari gender juga, itu bisa meraih kesempatan untuk bisa meniti karir maupun mencapai keberhasilan. Itu dengan sama, peluangnya sama, nggak ada beda ya kan. Seperti kalau kita ngomong dulu kan ada yang kalau kita terinspirasi ada yang dari helper tuh manager ya kan, itu kan cerita historical yang cukup inspiratif tuh, bahkan sampai sekarang terus story yang sangat inspiratif. Bahkan sekarang juga masih ada kan beberapa bapak-bapak kita yang udah duduk di manajer itu memang berawal dari seorang yang di bawah gitu, dari bawah ke atas. Nah, dan itu menjadi contoh buat kita bahwa equity itu ada di UT. Terus yang ketiga ada inclusion ya. Kalau ngomong inclusion berarti kita ngomong seperti kebersamaan atau suatu lingkungan di mana kita di situ disambut, dihargai, dihormati, diberikan kesempatan ya kan, diberikan kesempatan untuk bisa apa? Mengaktualisasi diri, untuk bisa berbicara, untuk bisa bergaul bersama siapapun itu ya kan. Dan itu sudah berjalan juga di UT. Seperti apa namanya? Kita diberi kesempatan untuk berinovasi, kita diberi kesempatan untuk sambung rasa ya kan, kita beri kesempatan untuk coaching konseling, itu kan kita disambut tuh, kita dihargai juga di situ. Jadi pengertiannya sih seperti itu sih ya. Kalau kita ngomong tentang keberagaman, di UT sudah menerapkan satu program yang namanya DEI, dan pengertian dari DEI seperti yang tadi saya sampaikan itu Mas Bremi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ngomong pengertian dari DEI tadi berarti
mulai dari keberagaman, terus kemudian kesetaraan, terus kemudian ada apa namanya tadi, inclusion ya. Itu jadi ngomongnya suatu yang berhubungan, Pak. Ya, berhubungan. Ya, kita lihat di unity track tersebut. Betul. Harus diterapkan saling berhubungan. Ya. Kita ngomongin masih di tadi, Pak, ya. Nah, untuk di DI sendiri, kalau kita ngomongnya implementasinya itu pasti ada gampang-gampang susah gitu, Pak. Iya. Nah, kalau menurut Pak Agung sendiri ini untuk implementasinya itu apakah ada suatu kendala kah atau gimana? Ya, mungkin kalau kita lihat banyak lah ya keberagamannya situ. Iya, ya kalau implementasi ya sebenarnya sebelum kita ke implementasi kan kita sebenarnya harus tahu dulu manfaatnya apa sih DI itu gitu kan. Manfaat DI buat perusahaan itu apa, sehingga kita harus mengimplementasikan itu gitu kan. Kalau kita ngomong manfaat dari DI itu sendiri kan ya jelas yang pertama tadi udah saya sampaikan, dengan banyaknya keberagaman dari orang itu cukup unik masing-masing gitu kan, dari berbagai macam suku, agama, dari berbagai macam latar belakang maupun dari berbagai macam generasi, itu bisa menimbulkan berbagai macam pikiran. Artinya apa? Bisa memunculkan inovasi-inovasi, ya kan? Mungkin dari beberapa daerah punya hal-hal yang unik yang bisa diimplementasikan, sehingga apa? Sehingga bisa memberikan peningkatan pada pelayanan kita ke customer, misalkan satu itu. Terus yang kedua, manfaat yang kedua ya dengan keberagaman tadi memunculkan inovasi, pola cara berpikir yang unik-unik gitu kan, yang berbeda, itu menjadi nilai lebih buat Yuti dan bisa menjadi strategi juga tuh buat Yuti. Untuk apa? Untuk menerapkan visi dan misinya Yuti gitu kan. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga juga bisa menjadi dengan keberagaman itu, kalau kita manage dengan baik, kan tadi itu bisa muncul inovasi kan. Ketika muncul inovasi tentunya bisa memberikan keuntungan buat Yuti, ya kan? Memberikan keuntungan buat Yuti, kalau itu dilakukan secara terus-menerus berarti akan memberikan keuntungan secara sustain, secara berkesinambungan gitu kan. Jadi memberikan keuntungan yang berkesinambungan. Jadi itu manfaatnya sangat besar dengan kita mengimplementasikan DI, ya. Terus apa sih hambatannya ketika untuk mengimplementasikan gitu kan? Tentunya kalau ngomong hambatan sih semua pasti ada lah ya. Cuman yang pertama menurut saya hambatannya ya pasti tentang pemahaman ya, tadi makanya perlu kita kasih pemahaman ke teman-teman semua lah ya, ke tim kita maupun kalau kita khususnya di Pengalon maupun kalau Yuti seluruh karyawan, baik dari leader sampai ke bawah gitu kan, harus pemahamannya sama. Caranya gimana? Ya caranya ya seperti saat inilah kita bikin podcast gini kan, bentuk sosialisasi ya. Di samping itu ya mungkin kita sosialisasi juga di masing-masing timnya gitu kan, para leader mensosialisasikan tentang DI itu apa sih gitu kan, sehingga teman-teman lebih paham tuh, oh ini loh DI itu ternyata keberagaman, terus ini oh seperti ini, Yuti itu menerapkannya seperti ini, sehingga pemahamannya sama tuh, pola pikirnya tentang DI itu sama. Itu karena kalau nggak sama ya itu menjadi hambatan kan, itu apa dikirain kan. Nah, kalau sama kan itu bisa justru menjadi kekuatan. Ketika itu sudah sama, pemikiran sudah sama nih, dari leadernya sudah sama tentang DI, sudah tahu inclusion dan lain sebagainya, sudah tahu, tinggal bagaimana seorang leader itu bisa menjadi contoh atau role model dari implementasi DI itu kan. Nah, seperti apa sih implementasi dari sisi diversity misalkan. Dari sisi diversity seperti apa? Oh, ternyata di Yuti Pengalon semuanya diterima, banyak karyawan dari semua kalangan lah, mau dari suku manapun ada, agama manapun juga kita terima, diberikan kesempatan yang sama untuk bisa beribadah misalkan kan. Dari perempuan juga ada gitu kan, perempuan yang diterima di sini untuk bisa bekerja dari sisi gender kan. Terus juga implementasi CSR, nah kan, CSR itu merupakan bentuk dari diversity ya kan. Terus lagi misalkan contoh lagi nih, diimplementasikan di sisi equity. Nah, semua itu membuat kesempatan yang sama, diberikan kesempatan yang sama untuk bisa berkarya, berkarir. Misalkan teman-teman didorong untuk bisa membuat IDP dan
memperbaiki developmentnya dengan IDP gitu kan, IPP juga kita dorong gitu kan. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan ya implementasi dari DI juga dengan ya itu kesetaraan untuk bisa itu, bahkan kita develop juga tuh, kita berikan project assignment. Itu kan berarti manajemen ataupun leader-leader sudah memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bisa maju ya kan, maju untuk mendapatkan cita-citanya. Terus dari sisi inclusion ya sama, inclusion kita terapkan juga di masing-masing departemen lah, misalkan masing-masing tim, bagaimana sih seorang itu bisa diterima dengan baik. Ada forum kebersamaan, sambung rasa, bahkan coaching counseling, terus diberi kesempatan untuk berinovasi. Kalau misalkan kadang kan ada teman-teman tuh yang pinter programming gitu kan, beri kesempatan juga untuk bisa didukung untuk bisa membuat inovasi tentang programming misalkan. Ya seperti itu, ya, itu menjadi contoh akhirnya. Leader memberikan contoh, oh ternyata seperti ini, dan disampaikan. Ketika itu sudah pahamnya sudah sama, contohnya sudah ada, akhirnya terjadilah pemahaman yang sama dan pengetahuan yang sama dan skill yang sama, dan itu akan berkelanjutan. Sehingga hambatan-hambatan itu yang tadi seperti pengetahuan yang kurang, contoh yang nggak konkret itu hilang, dan ini menjadi sustain. DI bisa diterapkan di UT gitu kan, khususnya di UT Bengalon, tapi ada umumnya di UT seluruh Indonesia. Jadi seperti itu Mas, kalau ngomongin hambatan, implementasi dan manfaatnya untuk DI itu sendiri. Baik, jadi itu kalau kita ngomongnya hambatan dan sebagainya itu pasti ada solusinya Pak ya? Ya ada solusinya pastilah. Terus kemudian DI itu memang sebenarnya udah diterapkan di masing-masing, cuma untuk konsistensinya aja ya Pak? Ya konsistensi ya betul, agar bisa sustain kan. Oke. Baik Pak Agung, jadi kalau kita bincang-bincang tadi udah ada pengertian dari DI gitu kan, terus kemudian manfaatnya apa, terus kemudian hambatan dan penanggulangannya atau mengatasi masalahnya, kan DI-nya seperti apa, implementasi juga implementasinya. Nah sekarang untuk akhir sesi ini Pak, jadi untuk dari Pak Agung sendiri harapannya apa sih untuk penerapan dari DI sendiri di UT sendiri? Oke. Kalau harapan saya ya, DI ini kan memang sangat bagus lah ya, sangat bagus jika memang di manage dengan baik, karena manfaatnya cukup besar buat UT ya, terutama untuk sustainability UT di tahun-tahun kedepannya gitu kan. Jadi ya harapan saya DI ini bisa diterapkan, diimplementasikan benar-benar tersosialisasi dari top manajemen sampai ke bawah, membumi lah ya, ngomongin membumi, baik dari pengertiannya maupun implementasinya maupun role modelnya juga dijalanin, sehingga bisa berjalan secara sustain di UT, baik di UT secara nasional maupun di UT masing-masing cabang, terutama khususnya di UT Bengalon gitu kan. Karena memang dengan DI ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan aspek sustainability yang saat ini juga isunya lagi santer kan, isu sustainability seperti ESG ataupun sustainability development goals, di mana salah satunya adalah membahas tentang isu sosial, di mana isu sosial ya pasti ada hubungan juga dengan diversity kan, diversity, equity maupun inclusion tadi. Jadi harapan saya itu bisa berjalan dengan baik, tidak hanya sekedar materi, program-program, tapi memang benar-benar terimplementasikan, membumi sampai di level bawah ya. Jadi seperti itu mungkin Mas Bemi, harapan saya sih seperti itu. Ya, baik Agung, ini untuk harapannya bisa diterapkan, diimplementasikan, tidak hanya programnya saja, ya betul, diimplementasikan dan diterapkan mulai dari atas sampai bawah semuanya, menyeluruh Pak ya, dapat dan mengimplementasikan.
Baik, itu bincang-bincang kita hari Ya. ini Pak ya. Menarik. Mengenai DI ya, mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan tadi bisa Amin. bermanfaat untuk kita semuanya. Terus Amin, kemudian amin. jadi yang tadi harapannya pastinya untuk diimplementasikan di seluruh karyawan Yudi. Betul. Baik, terima kasih untuk hari ini podcast Yudi Bangsaku bersama dengan Pak Agung. Ya. Kita akhiri, kita jumpa lagi di podcast Yudi Bangsaku selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk podcastnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa.